Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita akan masuk teman-teman sekalian, semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkahi hadis pada waktu kita ini atau kesempatan kita kali ini. Kurang lebih hadisnya nomor 554 sampai beberapa hadis yang Allah mudahkan nantinya untuk kita selesaikan dalam bab ini. Kita masuk hadis nomor 554, berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Anfik ya bani Adam, yunfik alik." Wahai anak Adam, berinfaklah, niscaya kamu akan diberi gantinya. Wahai anak Adam, berinfaklah, niscaya kamu pasti akan diberi gantinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis ini, teman-teman sekalian, penekanan dan juga memastikan bahwasanya setiap orang di antara kita tidak boleh ragu sedikit pun. Kalau dia berinfak di jalan Allah, pasti akan diganti. Ini janji dari Allah subhanahu wa ta'ala, pencipta langit dan bumi. Dan juga Allah SWT perintahkan Nabi Muhammad SAW, manusia terbaik dan paling jujur, menyampaikan kepada kita semua. Coba resep ini teman-teman sekalian. Wahai anak Adam, wahai manusia, berinfak pasti akan digantikan untukmu. Lalu kenapa kita tidak berinfak? Kalau Anda mengatakan, saya sudah berinfak Ustaz. Baik. Pernahkah Anda berpikir untuk meningkatkan kualitas dan kuantitasnya? Maksudnya, kalau tadinya kita hanya mengeluarkan makanan sisa, sekarang bisa nggak kita tingkatkan kualitasnya kepada makanan yang baru, bukan sisa misalnya. Kalau dulu kita sering berinfak misalnya atau bersedekah dengan pakaian bekas, sekarang kita tingkatkan kualitasnya dengan pakaian yang baru. Demikian juga semua kendaraan, ya, handphone, apa saja, atau uang. Mungkin Anda selama ini tidak peduli apakah uang itu dalam kondisi baru atau lecek misalnya. Tapi sekarang Anda tingkatkan kualitasnya. Anda hanya berinfak dengan uang-uang yang masih baru. Demi untuk memberikan yang terbaik jalan Allah dan juga menggembirakan si penerima. Ya. Maka kita tingkatkan kualitasnya dan kita tingkatkan kuantitasnya secara jumlah. Kalau kemarin-kemarin Anda berinfak dengan baju bekas misalnya, ya 1-2 lembar. Sekarang Anda berinfak dengan baju baru, tapi ditingkatkan lagi, sudah kualitasnya meningkat, juga meningkat kuantitasnya. Anda keluarkan baju baru sampai 5 lembar, misalnya 10 lembar. Anda berinfak, apalagi di Ramadan seperti ini, kesempatan emas. Bagaimana setiap orang di antara kita itu memberikan yang terbaik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat selalu hadis Nabi SAW, atau ingat sebuah riwayat tentang Nabi SAW. Kata seorang sahabat, karena Nabi SAW ajwadun nas. Nabi SAW adalah orang yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan beliau lebih lagi dermawan pada bulan Ramadan. Jadi harus difahami baik-baik bagaimana ya, orang-orang mukmin ini dianjurkan untuk selalu berinfak, selalu memberikan yang terbaik. Dan fahami juga kalau apa yang kita kerjakan termasuk berinfak di sini atau bersedekah di jalan Allah, itu maslahatnya, kebaikannya buat kita. Kembali kepada kita. Kita yang mendapatkan manfaat di situ. Jadi jangan lagi ada persepsi, oh ternyata orang-orang ini yang mendapatkan manfaatnya. Maksudnya orang-orang miskin itu. Sehingga selalu kita kesannya tanda kutip ya, mencibir orang yang mengemis misalnya. Padahal sebenarnya Islam tidak mengajarkan itu. Islam mengajarkan justru kita yang butuh pada para orang-orang miskin itu. Ingat statement para ulama salaf. Di antara mereka ada yang mengatakan pada saat orang miskin perlu mengambil sedekah mereka lalu pergi. Lihatlah, orang-orang ini telah membawa amal soleh kita ketimbangan amal kita tanpa upah sedikit pun. Apa makna perkataannya? Kalau misalnya diinfakkan 100 juta rupiah, misal contoh. 10 juta rupiah, 1 juta rupiah, 100 ribu rupiah, berapa saja kita keluarkan kepada fakir miskin. Maka sebenarnya dalam pandangan agama, orang itu sedang membawa ketimbangan amal soleh kita. Walaupun secara kasat mata,
dia sedang memakai atau mendapatkan apa yang kita sedang berikan. Mungkin dia menikmati dengan uang, misalnya dia membeli makanan, dia membeli pakaian, dia membayar kontrakannya atau sewanya, sewa tempat tinggalnya, atau apalah, membiayai rumah sakit anaknya dan seterusnya. Tapi dia pakai kebutuhan dunia, cuman kita akan mendapatkan nilai yang sama, bahkan berlipat-lipat ganda nanti di akhirat. Jadi harus ini yang kita tanamkan sebagai persepsi kita. Sehingga kita tidak pernah ragu untuk mengeluarkan jalan Allah SWT. Karena akan kembali maslahatnya kepada diri kita sendiri. Jadi hadis ini teman-teman penekanan dan memastikan kalau apapun yang kita keluarkan jalan Allah akan diberikan oleh Allah SWT. Akan diganti oleh Allah. Jadi makin banyak Anda keluarkan dan makin bagus kualitasnya, maka makin bagus juga dan makin banyak respon dari Allah Subhanahu wa taala. Anda akan dapatkan berlipat-lipat ganda balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini penting sekali, pendek, ringkas, tapi padat maknanya. Wahai anak manusia, berinfaklah, maka pasti akan digantikan untukmu. Kita masuk ke hadis selanjutnya, hadis nomor 555, yang berbunyi dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Abdullah sahabat, Amr bin As juga sahabat. Beliau mengatakan, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul islami khair. Qala tut'imu at-ta'ama wa taqra'u as-salama ala man arafta wa man lam ta'rif. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Artinya, seseorang laki-laki telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seraya berkata, Islam apa yang paling baik? Menjadi muslimnya, individunya, dan juga pelaksanaan dalam agama. Sehingga dinilai pahalanya besar, dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi SAW mengatakan, engkau memberi makan, serta mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan kepada orang yang belum kamu kenal. Anda bisa bayangkan teman-teman sekalian bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan melalui nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ternyata dengan seseorang di antara kita memberi makan kepada orang lain, mentraktir, berarti berinfak mengeluarkan di jalan Allah dan menjadi sosok yang dermawan, suka memberikan makan orang. Apakah itu kerabatnya, atau orang yang tidak dikenal, orang dikenal atau orang tidak dikenal, semuanya. Dia royal selalu memberikan. Maka orang seperti ini akan mendapatkan pahala yang sangat melimpah. Sebagaimana juga mengucapkan salam kepada orang yang tidak dikenal pun, itu juga akan berpahala. Akan kita rincikan dalam makna hadis ini. Jadi ini maksudnya dalam mutiara hadis ini. Ini makna globalnya hadis. Ya. Dari sini kita ambil pelajaran teman-teman sekalian. Dua, yang pertama tentunya, bagaimana saat Nabi SAW ditanya tentang apa sih amalan dalam Islam yang paling baik, yang paling Allah cintai, paling besar pahalanya, dan juga bisa membuat individu muslim yang melakukannya menjadi sosok juga yang baik. Islam, ayu islamin khair, yang bisa dinilai paling bagus dalam Islam. Maka mutiara yang pertama Nabi SAW mengatakan tut'imut ta'am, memberi makan orang lain. Jadi ini jadikan program teman-teman sekalian. Setiap hari beri makan orang. Apakah bermula dari orang-orang terdekat kita, misalnya istri sama anak-anak, orang tua, saudara, kerabat, orang-orang yang ada di rumah kita. Ataupun orang di luar sana. Kenapa di sini makanan disebutkan? Karena makanan dibutuhkan harian. Sangat dibutuhkan. Kalau orang tidak makan, dia akan kelaparan. Maka bagi yang Allah mudahkan punya harta, dia bisa meraih pahala dari situ. Juga dari sisi yang lain, ini sesuatu yang paling mudah untuk dilakukan. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan setiap orang di antara kita untuk mendapatkan makanan. Dia bisa beli dari restoran, jadi dia bisa memasak di rumahnya sendiri, lalu dihidangkan untuk orang lain. Jadi banyak yang bisa dilakukan. Banyak sekali yang bisa dilakukan. Tapi intinya teman-teman sekalian, mentraktir orang adalah sebuah ibadah yang sangat besar pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia makan makanan tersebut, kemudian dia menjadi kuat dalam beribadah, Anda panen pahala. Anda panen pahala, apalagi kalau yang makan itu adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak sekarang orang pada berlomba-lomba ibadah kepada Allah di Ramadan, Anda berikan mereka buka puasa, itu luar biasa pahalanya. Partisipasi semampu Anda. Tapi ingat, makin baik kita berikan jalan Allah, maka makin baik juga respon dan pengembalian dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian selanjutnya, mutiara yang kedua dari hadis adalah engkau mengucapkan salam kepada orang yang kau kenal dan engkau tidak kenal. Di sini, kalau kita tarik makna hadis sebenarnya, di awal juga itu engkau memberikan makan, maksudnya kepada orang yang kau kenal dan engkau tidak kenal. Karena bukan hanya orang yang dikenal saja diberikan makan. Tapi mutiara yang kedua adalah masalah salam. Dan salam ini dianjurkan sekali untuk dibacakan lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang begitu perintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum artinya semoga keselamatan dunia akhirat selalu bersamamu. Warahmatullah, dan juga rahmat Allah artinya rezeki Allah. Wabarakatuh, dan keberkahan selalu bersamamu. Kita bisa bayangkan teman-teman kalau orang tua rutin dalam satu hari setiap ketemu anaknya mengucapkan salam. Misalnya anaknya lagi di kamar, orang tuanya datang, lalu kemudian mengucapkan salam kepadanya pada saat mau masuk makan di kamar. Atau misalnya seorang suami ketemu istrinya, istri ketemu suaminya. Pada saat suami mau pergi kerja, diantar misalnya ke depan pintu, saling ucapkan salam, yang satu menjawab. Pada saat masuk rumah, ya salam. Pada saat telepon-teleponan atau WA, salam. Dan usahakan lengkap. Anda bisa bayangkan kalau kita mengucapkan pada seseorang Assalamualaikum, berdoain semoga keselamatan dunia dan akhirat untukmu. Warahmatullah, dan semoga rahmat Allah melimpah. Ya, untuk manusia rahmat adalah diantaranya rezeki. Ya, rahmat Allah luas sekali. Bisa juga menjadi solusi dari permasalahan. Karena kata Allah SWT dalam Al-Quran, warahmati wasi'at kulla syai'. Dan rahmatku meliputi segala sesuatunya. Jadi bisa pemberian kebutuhan, pemenuhan kebutuhan, dan juga bisa juga memberikan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Ya. Dan wabarakatuh, dan semoga semua kehidupanmu ini dan apapun fasilitas yang sedang Allah berikan mencukupi. Itu namanya, itu maknanya berkah. Itu maknanya berkah. Baik, ini yang kita bisa ambil pelajaran teman-teman dari hadis ini, bagaimana kita menghidupkan salam itu. Demikian pula dengan orang yang menjawabnya, ya, waalaikumsalam, dan untuk kalian pun keselamatan dunia akhirat, warahmatullah, dan semoga rezeki Allah, karunia Allah selalu bersamamu, wabarakatuh, dan semoga semua tercukupi untukmu. Jadi hidupkan ini, ya. Selanjutnya kita masuk hadis nomor 556 dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, sama tadi perawi hadisnya. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, arba'una khaslatan a'laha manihatul anzi. Ma min amilin ya'malu bi khaslatin minha raja'a thawabiha wa tasdika maw'idiha illa adkhalahu Allah Ta'ala bihal jannah. Hadis ini riwayatkan Bukhari. Artinya, ada 40 macam perbuatan. Atau ada 40 macam pilihan perbuatan. Yang paling tinggi adalah meminjamkan seekor kambing atau unta untuk diperah susunya. Tidak ada seorang pun yang mengamalkan salah satu perkara tersebut karena mengharap pahalanya dan membenarkan keutamaan dijanjikannya, kecuali Allah Ta'ala akan masukkannya ke dalam surga karenanya. Hadits ini, kita masuk dulu makna umumnya, memberikan gambaran kepada kita bahwasanya dalam berbuat kebaikan, berinfak, bersedekah, itu banyak level-levelnya. Bahkan dalam hadis ini disebutkan ada 40 macam perbuatan atau level dalam bersedekah. Yang paling tinggi pahalanya adalah meminjamkan hewan. Misalnya domba, kambing, ya, sapi. Anda berikan agar susunya diperah, dibagikan cuma-cuma. Dan kata Nabi SAW, siapa yang mengamalkan ini atau amalan-amalan yang lain, diikuti dengan 2 syarat. Yang pertama memang di sini disebutkan dia mengharapkan pahalanya. Dan yang kedua membenarkan apa yang Allah janjikan dalam ibadah yang sedang dia kerjakan itu. Maka dipastikan dia masuk ke dalam surga. Ini makna globalnya hadis. Kita masuk sekarang ke pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, mutiara yang bisa diambil dari hadis ini adalah banyaknya jalan kebaikan, ya, yang bisa diraih oleh seorang muslim. Di Ramadan ini,
Ada orang yang Masya Allah, Allah berikan taufiknya, dia puasa full, dia khatam Al-Quran berulang kali, dia selalu menjaga zikir pagi petangnya, dia selalu bersedekah setiap hari, dia berdoa di waktu-waktu mustajab, ya, antara azan dan iqamah, menjelang buka puasa, di sepertiga malam. Ada orang yang umrah, Masya Allah, ada orang yang banyak mengerjakan amal-amal soleh. Ya. Maka itu taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berikan kepada dia kesempatan, ya. Jadi banyak jalan kebaikan. Ada juga orang, mungkin tidak semua itu bisa diamalkan, tapi dia, misal, dia lebih cenderung kepada salah satu amalan itu. Contoh misalnya bersedekah. Dia tetap puasa, yang wajib-wajib itu yang sholat 5 waktu, tapi mungkin luput dari dia sholat tarawih. Cuma dia menyiapkan di musola dekat rumahnya atau masjid semua buka puasanya misalnya. Jadi ada sisi yang lain yang bisa dia lakukan gitu, ya. Kalau dia bisa gabungkan semuanya dari semua amal-amal tadi yang kami sudah sebutkan, ditambah lagi dengan sedekahnya, itu luar biasa. Taufik dari Allah SWT. Tapi di sini gambarannya mutiara pertama dari hadis ini, banyaknya jalan menuju kepada kebaikan. Makanya Imam Nawawi mengatakan, hadis ini juga telah disebutkan pada bab keterangan tentang banyaknya jalan kebaikan. Jadi Imam Nawawi pernah menyebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihinnya, itu bab khusus banyaknya jalan kebaikan. Jadi luar biasa gitu. Tidak ada alasan dalam Islam untuk mengatakan, oh saya tidak punya kesempatan beramal soleh. Banyak sekali pintunya. Terutama yang sunnah ya. Kalau amal wajib itu sudah ditentukan. Dan tidak banyak jumlahnya. Tapi yang sunnah sangat terbuka untuk berbuat kebaikan-kebaikan. Bahkan kata Nabi SAW dalam hadis atau sebuah hadis yang lain, tabassum fi wajhi akhika sadaqah. Senyum saja dengan saudara muslim adalah sudah sedekah. Sudah pahalanya sangat besar gitu. Ya. Jadi kita bisa ambil pelajaran ini dari hadis ini. Kemudian yang kedua yang bisa kita ambil adalah bagaimana ya, berinfak itu ya, sesuai dengan kemampuan dan apa yang termudahkan buat kita. Kalau Anda cuma bisa membagi makanan yang Anda makan, seperti Uwais Al-Qarni rahimahullah, beliau makan dari makanan bekas yang ditemukan di sisa-sisa makanan orang, karena dia cuma mampu itu, dia bersihkan, yang sudah mungkin dianggap tidak layak dihilangkan, kemudian dia kemas kembali, dia coba panasi, lalu dia berbagi lagi, dibagi itu diberikan kepada orang miskin. Tapi dia cuma mampu, cuma dia tidak diam, dia tetap bekerja, dia melakukan. Pada saat Nabi SAW mengiklankan akan jihad menuju ke Tabuk, gitu kan. Ada sahabat cuma datang bawa piring kecil, isinya cuma beberapa butir kurma. Walaupun diolok-olok oleh orang-orang munafik, mereka mengatakan mau diapakan berapa butir kurma. Tapi di sisi Allah sangat besar. Ya. Ini jauh lebih baik daripada orang sama sekali tidak mengeluarkan apa-apa. Malah cuma tahu menilai dan mencibir orang. Dan lakukan sesuatu. Kata Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluh. Berbuatlah kalian, karena Allah dan Rasulnya akan menilai nanti perbuatan itu. Sudah nilainya masing-masing. Dan luar biasa dalam penilaian Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak seperti penilaian manusia. Sebagaimana pernah ada sahabat berinfak 1 dirham, yang satunya 100 dirham. Ini kalau saya tidak salah 100 atau 1000 dirham ya. Yang jelas, Nabi SAW langsung bertakbir, Allahu Akbar, 1 dirham mengalahkan 100 dirham ini. Lalu kemudian kata para sahabat, bagaimana kami memahaminya ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, karena yang 1 dirham ini tidak punya kecuali itu. Jadi Allah menginginkan dia berinfak dengan seluruh hartanya. Luar biasa dalam Islam. Jadi kalau Anda cuma punya 10.000 rupiah dan Anda bersedekah dengan itu, Allah menilai Anda bersedekah dengan seluruh harta yang Anda miliki. Sementara orang yang berinfak 100 dirham memiliki banyak, mungkin jutaan dirham. Jadi kecil. Misalnya ada orang berinfak 1 juta tapi dia punya 100 miliar. 1 juta jadi kecil, gitu kan? Persentasinya kecil. Nah begitu Allah SWT menilainya. Jadi luar biasa dalam Islam ini. Penilaian seperti ini luar biasa. Dan dari hadis ini disebutkan ya, bahwasanya hal pintu sedekah yang afdal karena orang membutuhkan ya, susu, maka meminjamkan, bahkan bukan memberi ya, meminjamkan. Kalau memberi lebih mulia lagi, meminjamkan kambing atau domba atau sapi yang sedang banyak susunya untuk diperoleh dan dibagikan cuma-cuma. Kalau Anda sekarang ya, mungkin tidak bisa punya kambing atau sapi, misalnya tidak punya peternakan, Anda beli susu.
Kita ambil esensi dari hadis gitu kan. Anda beli susu yang sudah jadi, Anda bagikan susu itu. Dan ini juga disinggung oleh Nabi SAW tentang masalah pahala membuka puasakan orang. Dalam hadis yang masyhur tentang, kata Nabi SAW, siapa yang membuka puasakan orang yang puasa, maka dia akan dapat pahala seperti orang yang dibuka puasakan tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala orang yang dibuka puasakan itu. Lalu ada sahabat mengatakan, ya Rasulullah, tidak semua orang bisa lakukan ini. Pikiran mereka, pasti banyak ini yang harus disiapkan. Makanan jadi segala macam gitu. Besar biayanya. Lalu kata Nabi SAW, Allah akan memberikan pahalanya kepada orang yang memberikan walaupun cuma sebutir kurma. Atau susu yang dicampur air. Ada bahasa susu di sini. Atau seteguk air. Kalau susu dikasih air kan sudah tidak terasa lagi. Tapi susu penyebutannya. Berarti, karena memang susu ini dibutuhkan oleh manusia, gitu kan, untuk sumber energi mereka. Maka ada anjuran di sini untuk berbagi susu. Ya, kalau Anda berikan sumbernya langsung itu bagus sekali. Ya. Misalnya Anda berikan kepada satu peternakan, ini saya beli sapinya berapa ekor atau kambingnya berapa ekor, terutama yang menyusui, kemudian tolong diperahkan setiap hari. Saya akan jemput misalnya. Berapa banyak yang diperahkan, misalnya berapa liter, lalu kita bagikan kepada orang lain. Atau memang kita minta peternakan tersebut untuk membagikan kepada orang miskin sekitar situ, cuma-cuma. Maka ini yang dimaksud dengan hadis ini. Kemudian pelajaran yang ketiga yang bisa kita ambil ya dari hadis ini, yaitu tentang masalah kaidah dasar dalam penerimaan amal. Yaitu kita mengharap pahalanya atau ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan ya, yakin atau membenarkan keutamaan yang dijanjikan. Jadi tidak boleh ragu, apakah saya kalau berinfak nanti Allah akan ganti? Pasti. Nggak boleh ragu. Apakah saya kalau sholat, puasa, berzikir, berdoa, apa saja Anda hadir dalam majelis ilmu seperti ini, Allah akan berikan saya balasan pahala? Jawabannya iya. Pasti, nggak boleh ragu. Apakah nanti saya kalau mati saya masuk surga? Iya, pasti. Itu pondasi dasar setiap muslim dalam kehidupan mereka. Yaitu keyakinan dalam apa yang Allah janjikan. Makanya Anda dengarkan hadis-hadis yang banyak disampaikan oleh para ulama kita, para kiai kita, para da'i kita di Ramadan ini. Sabda Nabi SAW, Man sama Ramadana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang puasa Ramadan karena keimanan, mirip dengan ini dari hadisnya, dan mengharapkan pahalanya, maka dibersihkan dosanya yang telah lalu. Tentang sholat tarawih, man qama ramadhana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang mendirikan malam Ramadan tarawih atau sholat tahajudnya karena keimanan, nah di sini, dan mengharapkan pahalanya, maka dibersihkan dosa-dosanya yang telah lalu. Sekarang kita sedang mengejar 10 terakhir Ramadan dalam Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar, malam lebih baik daripada 1000 bulan. Semoga Allah berikan kita, mudahkan pun kita meraihnya dan juga beramal soleh di dalamnya. Allahumma amin. Dan Lailatul Qadar yang banyak ke depan, ya, maksimal Allah berikan kepada kita. Maka Nabi SAW mengatakan, Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang mendirikan malam Lailatul Qadar karena keimanan, diulangi lagi, dan ya, mengharapkan pahalanya, yakin dengan janji-janjinya, maka dibersihkan dosa yang telah lalu. Jadi ini kaidah dasar dalam masalah ibadah. Nggak boleh ragu tentang apa Allah janjikan. Bahkan bagian hal yang menyempurnakan ibadah tersebut, kita yakin apa yang Allah janjikan dalam ibadah tersebut. Sebagaimana juga dari sisi yang lain, tidak boleh kita ragu terhadap hukuman Allah bagi orang-orang yang melanggar. Nah ini poin penting. Dan Ramadan mendidik kita untuk itu, teman-teman sekalian. Mendidik kita agar menjadi orang yang bertakwa, orang yang patuh kepada Allah, orang yang selalu mengerjakan ketaatan dan meninggalkan larangan. Dan kita berlomba-lomba beramal saleh karena kita yakin akan ada balasannya. Kalau tidak, maka orang tidak berpuasa, orang tidak akan sholat tarawih, orang tidak akan berdoa, orang tidak akan bersedekah, orang tidak akan baca Quran dan seterusnya. Jadi ini kaidah dasar. Oleh karena itu tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Perhatikan kata-kata yang Nabi SAW sini, wa tasdiqa mau'idiha, dan membenarkan keutamaan yang dijanjikan. Sebagaimana juga tadi saya katakan, orang-orang yang berbuat dosa juga, ya kita tidak boleh ragu dengan hukuman yang bisa menimpa mereka.
Baik teman-teman sekalian, kita akan coba masuk hadis selanjutnya, hadis nomor 557 yang berbunyi dari Abu Umama Sudai bin Ajlan radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya bna Adam, innaka an tabdhulal fadla khairun laka wa an tumsikaha syarrun laka wa la tulamu ala kafafin wabda biman ta'ul wal yadul ulya khairun minal yadis sufla." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Artinya, wahai anak Adam, jika kamu memberikan apa yang telah lebih dari kebutuhanmu, ada putut nomor 457 di bawah ya, apa yang melebihi kebutuhan dirimu dan orang-orang yang kamu tanggung. Wahai anak Adam, saya ulangi, jika kamu, kata Nabi SAW, memberikan apa yang lebih dari kebutuhanmu, maka itu baik bagimu. Dan jika kamu menahannya, bakhil, maka itu buruk bagimu. Dan kamu tidak dicela karena menahan apa yang menjadi kebutuhanmu, dan mulailah memberi nafkah kepada orang yang menjadi tanggunganmu. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Makna globalnya hadis mirip dengan hadis sebelumnya. Ada penekanan tentang seseorang untuk sering bersedekah, menjadikan sebagai sebuah simbol hidupnya, kebiasaan dia, rutinitasnya, dan menjauhi sifat bakhil di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Usahakan setiap kali orang minta, Anda berikan semampu Anda. Ya. Beda kalau Anda sudah berikan lalu kemudian dia minta lagi. Padahal baru Anda berikan kemarin, sekarang dia minta lagi karena dia pikir Anda ini royal. Ya. Maka Anda bisa pertimbangkan untuk berikan kepada orang lain. Tapi kalau Anda belum berikan kepada dia, Anda berikan saja. Ya. Orang dermawan itu dicintai Allah, dicintai oleh manusia. Orang pelit dibenci oleh Allah, dibenci oleh manusia. Ini makna globalnya hadis. Kita akan masuk kepada mutiara yang bisa diambil dari hadis. Di sini sabda Nabi SAW potongan pertama, anjuran untuk berinfak. Dan tidak boleh ragu terhadap apa yang akan Allah balaskan. Diambil dari potongan sabda Nabi SAW, ya bna Adam, innaka antabdul al-fadla khairun laka. Wahai anak Adam, engkau mengeluarkan di atas kebutuhanmu. Maksudnya kebutuhan dasarnya adalah buat istri, buat anak, kebutuhan kita pribadi. Sisanya bagi. Misal contoh, kebutuhan makan kita berapa banyak? 1 piring. Atau 2 piring itu sudah banyak sekali, udah kenyang gitu. Ya udah sisanya sedekah. Kita punya 5 piring, kita punya 5 porsi, 4 porsi, 3 porsi, sedekahkan. Cukup. Kebutuhan kita sederhana teman-teman sekalian. Sekarang bulan puasa mengajarkan Anda ya. Bukan seseorang antara kita, saya pun merasakan itu. Dengan buka puasa aja, udah cukup. Tidak sahur pun dengan makanan berat, misalnya cuma minum air atau makan kurma. Itu udah cukup sampai buka puasa besok. Misalnya, tahan. Kenapa? Karena kebutuhan manusia sedikit. Bahkan subhanallah banyak manusia yang menghadapi permasalahan justru karena banyak makan. Kalori yang dia masukkan dalam tubuhnya terlalu banyak sehingga harus dia membakarnya. Dan berapa banyak penyakit yang terjadi gara-gara ini. Mengkonsumsi lebih daripada kebutuhan dia. Jadi sebenarnya dengan makan sedikit saja. Kalau kita lihat keterangan-keterangan makanan-makanan yang sudah jadi ya. Kalau ada penjelasan tentang ya, kalorinya, maka ditulis ini 100 kalori. Hanya dengan makan sedikit snack kecil gitu. Itu aja sudah sangat banyak untuk kita pakai dalam keseharian kita. Ya. Apalagi kalau makannya banyak. Gitu. Maka di sini kita mengeluarkan yang di atas kebutuhan kita. Dan ini anjuran. Tidak boleh ragu dalamnya. Yang kedua bicara dari hadis adalah wa antum sikau syarrun lakum. Tapi sebaliknya kalau kau tahan, gak mau memberi, sampai kadang-kadang makanan rusak, sampai kadang-kadang baju pakaian menumpuk, tidak pernah mau memberi, maka itu buruk buat kamu. Maksudnya buruk dalam kehidupanmu, buruk juga di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti akan ada bab khusus setelah ini. Kita sekarang bahas masalah kemurahan hati dan kedermawanan. Nanti setelah ini akan ada bahasan tentang masalah bakhil. Bagaimana kita akan dengarkan ancaman-ancaman dari Allah dan Rasulnya
tentang masalah orang-orang yang pelit. Na'udzubillah, semoga Allah selamatkan kita dari itu. Kemudian potongan yang ketiga, jadi potongan pertama anjuran berinfak. Potongan yang kedua adalah larangan atau ancaman untuk orang yang bakhil. Nah yang ketiga, potongan hadis Nabi SAW, wala tulau ala kafaf. Dan kalau kau tahan sesuatu untuk kebutuhanmu, kau tidak akan terhina. Maksudnya tidak berdosa. Karena memang berinfak juga, maksud dalamnya adalah untuk diri sendiri. Sesuai dengan sabda Nabi SAW. Ya. Pada seorang sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, saya punya 1 dirham. Siapa yang saya berikan? Kata Nabi SAW, dirimu dulu. Infak buat dirimu. Dia mengatakan, saya masih punya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, anakmu. Dia mengatakan, saya masih punya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, istrimu. Ya, kata orang itu tersebut, saya masih punya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, pembantumu. Orang itu masih mengatakan, saya masih punya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, kau lebih tahu setelah itu. Lalu ada orang-orang terdekat. Itu cukup untuk menjadi sumber pahala buat kita. Di depan mata. Jadi jangan bakhil. Kemudian yang keempat, wabda biman ta'ul. Mulailah dengan orang-orang yang menjadi tanggunganmu. Istri, ya, anak, mulai dari mereka yang terdekat. Bawahan-bawahan Anda di perusahaan misalnya. Mulai dari mereka. Tidak usah teman-teman sibuk mencari sumber-sumber yang di ujung dunia sana, sementara di depan mata Anda ada. Istri Anda di depan mata. Anak Anda di depan mata. Kata Nabi SAW, sedekah itu dihitung sampai ya, ma taj'alu fi imra'atik. Yang engkau jadi potongan makanan yang kau masukkan ke mulut istrimu. Tiap hari Anda bisa siapkan galon air, uang bulanan sehingga uang makanan selalu siap. Berapa banyak pahala yang bisa Anda panen dari situ. Mulai dari orang yang terdekat dengan kita. Anak-anak dari bayi masih membutuhkan susu sampai kebutuhan-kebutuhan dasar, pakaiannya segala macam. Semuanya terpenuhi, itu pahala semuanya. Mulai dari mereka. Kalau Anda pelit kepada orang-orang terdekat ini, Anda akan pelit kepada orang yang juga orang dekat sama Anda. Pasti itu. Anda royal dengan orang terdekat, Anda akan royal juga dengan orang-orang yang lain. Dan makin terbukalah pintu rezeki Anda. Ini bentuk. Yang terakhir, yang kelima teman-teman sekalian. Jadi yang pertama masalah anjuran sedekah, yang kedua adalah larangan bakhil, ya. Yang ketiga adalah tidak terhina orang kalau mendahulukan kebutuhannya. Kemudian yang keempat adalah dianjurkan untuk memulai dengan orang yang terdekat, dan yang kelima yang terakhir adalah wal yadul ulya khairum min yadis sufla. Ini sudah pernah kita jelaskan ya. Tangan yang di atas yang memberi lebih baik daripada tangan di bawah yang menerima. Bisa juga bermakna adalah tangan yang dermawan, memang dia punya sifat dan murah hati, itu jauh lebih baik. Orang yang suka memberi, ya, itu jauh lebih baik daripada orang yang menerima saja. Dan makna tadi di sini adalah dia suka bersedekah dan juga menyelamatkan diri dari kehinaan dengan tidak meminta-minta. Baik teman-teman sekalian, kita kembali melanjutkan hadis kita nomor 558. Semoga Allah SWT berkahi. Berbunyi dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'alal islami syai'an illa a'tahu, wa laqad ja'ahu rajulun fa'atahu ghanaman baina jabalain. Faraja ila qaumihi faqal ya qaumi aslimu fa inna Muhammadan yu'ti ata'an atau fa inna Muhammadan yu'ti ata'a man la yakhshal faqra wa in kana ar-rajulu la yuslimu ma yuridu illa ad-dunya fama yalbathu illa yasiran hatta yakuna al-islamu ahabba ilaihi min ad-dunya wa ma 'alaiha." Hadis ini teman-teman sekalian diriwayatkan oleh Imam Muslim. Terjemahannya, Rasulullah SAW tidak pernah dimintai sesuatu untuk kepentingan Islam, melainkan beliau pasti memberinya. Pernah seseorang datang kepada beliau, lalu beliau memberinya kambing sebanyak di antara 2 gunung. Maka dia pulang ke kaumnya dan berkata, "Wahai kaumku, masuklah ke dalam Islam, karena sungguhnya Muhammad telah memberi seperti pemberian orang yang tidak takut miskin." Seseorang masuk Islam, dia tidak menginginkan kecuali dunia, namun tidak lama kemudian dia lebih mencintai Islam daripada dunia dan isinya.
Hadis ini maknanya secara global teman-teman sekalian adalah bagaimana Nabi SAW sangat dermawan dan beliau tidak pernah dimintai sesuatu kecuali beliau memberi. Ya. Tentu dalam koridor tidak ada pelanggaran agama. Jadi bukan diminta uang misalnya untuk berfoya-foya atau melakukan kemaksiatan, tidak. Jadi untuk kebaikan, beliau selalu memberi. Sampai-sampai diberikan contoh dalam riwayat ini, pernah ada seseorang datang dan meminta sesuatu kepada Nabi SAW. Ini tepatnya terjadi di Perang Hunain. Ya. Setelah pembebasan kota Mekah, banyak sekali harta rampasan perang. Ya, dari pasukan suku Hawazin yang meninggalkan hartanya banyak sekali. Ya. Domba-domba kambing mereka, unta mereka, banyak sekali. Ada seseorang datang lalu mengatakan, wahai Muhammad, berikan kepada saya kambing. Dia minta 1 ekor kambing. Maka Nabi SAW tersenyum sambil menunjuk ada kambing banyak sekali berada di antara 2 gunung. Ini menunjukkan bagaimana banyaknya kambing itu ya. Tidak disebutkan jumlahnya tapi banyak. Semuanya, kata Nabi SAW, apakah kau lihat kambing-kambing itu? Orang ini mengatakan, iya. Kata Nabi SAW, ambil semuanya. Semuanya dikasih. Bukan 1 ekor, orang ini cuma minta 1 ekor saja. Dan ini ciri khas seorang muslim. Dia tidak perhitungan jalan Allah. Bukan berarti orang minta 1.000 rupiah, dia kasih 1.000 rupiah saja. Tidak. Seorang muslim lebih daripada itu, berikan kesempatan. Ini 2.000 dari saya, ini 5.000 dari saya, ini 10.000 dari saya. Dia beri lebih. Dan itu sangat luar biasa dianjurkan dalam agama Islam. Nabi SAW mengatakan, ambillah itu. Orang ini saking takutnya, khawatir ini adalah tidak benar. Dalam buku-buku sejarah dikatakan, maka dia pun jalan sambil melihat kiri kanan. Dan dia kaget karena para sahabat Nabi memberikan dia jalan. Dia pikir pasti akan ada yang menahannya gitu. Pikiran dia karena orang ini belum masuk Islam waktu itu. Maka dia pun jalan sampai ke gunung kambing-kambing tersebut, lalu dia giring semuanya, gak ada satupun orang yang menahannya. Dia heran, ini agama apa ini? Tanpa banyak nunggu, dia langsung datang kepada kaumnya lalu diteriak dengan suara keras, wahai kaumku, masuk Islam, masuk ke agamanya Muhammad. Karena sungguhnya ajaran Muhammad mengajarkan agar tidak miskin, agar tidak miskin. Tidak mungkin kalau setiap muslim saling bersedekah, mau miskin dari mana ini? Karena selalu ada orang mau bantu, saling membantu gitu, mengejar pahala. Dan kata Nabi SAW, seseorang mungkin dia masuk Islam awalnya karena dunia, karena digiurkan dengan pemberian seperti ini, termasuk misalnya zakat bisa dikeluarkan, ya, dengan atau untuk orang-orang yang mu'allaf yang baru masuk Islam atau ya akan masuk Islam. Lalu setelah itu dia berjalan waktu kepada Islam, Islam mengajarkan dia dalam ajarannya, gitu kan? Nanti dia akan lebih mencintai Islam daripada dunia itu. Artinya, nanti dia tidak akan peduli lagi dengan hal-hal seperti ini. Itu di awal saja. Nah ini makna globalnya riwayat ini. Kita ambil pelajarannya teman-teman sekalian. Pelajaran yang pertama dari hadis ini adalah bagaimana dermawannya Nabi Muhammad SAW. Dia ambil dari potongan hadis, Rasulullah SAW tidak pernah dimintai sesuatu untuk kepentingan Islam, melainkan beliau pasti memberikan. Ini berarti dermawannya beliau SAW. Ya. Ini sudah umum, kita sudah tahu semua sifat beliau, tapi tinggal bagaimana sebagai seorang muslim dan muslimah kita praktikin apa yang merupakan ciri khas baginda Nabi SAW ini. Kemudian yang kedua yang bisa diambil adalah contoh realita daripada kedermawanan Nabi SAW. Salah satunya, ada orang masuk Islam justru karena diberikan kambing yang banyak. Dia lihat Nabi SAW di medan perang, membagi-bagikan orang harta, lalu dia datang minta. Bahkan dalam sebuah riwayat yang lain dikatakan, orang-orang pada mendesak Nabi SAW sampai jubah beliau, surban beliau jatuh. Maka beliau mengatakan, wahai sekalian manusia, kembalikan surbanku. Aku tidak akan menahan apapun yang ada pada diriku. Yang Allah berikan aku akan kasih. Lalu beliau membagi-bagikan harta tersebut. Ya. Dan ditanya ini. Dan akhirnya karena bersedekah begini efeknya luar biasa. Mungkin orang tadinya tidak kenal sama kita. Tapi karena kita memberikan dia. Ya,
maka dia jadi baik. Kenal. Ada orang misalnya, tidak usah kita bicara memberikan makan. Kalau Anda lagi antri di satu restoran, kalau Anda mengatakan pada orang yang antri di belakang Anda, silakan duluan Pak, atau silakan duluan Bu. Artinya silakan duluan menyelesaikan hajat Anda. Sudah cukup membuat orang itu jatuh hati, dia jadi suka sama kita. Bagaimana dengan kalau kita traktir dia, bagaimana kalau kita berikan dia makanan? Itu jauh lebih besar pengaruhnya. Tidak ada satu keasingan atau keterasingan, ya, hubungan antara seseorang dengan orang lain atau lingkungan, kemudian dia berinfak, kecuali pasti akan menjadi sesuatu yang menjadi hubungan yang sangat baik di antara mereka. Jadi ini luar biasa gitu manfaatnya. Kemudian pelajaran yang terakhir dari hadis adalah potongan. Kata Nabi SAW, seseorang masuk Islam dia tidak menginginkan kecuali dunia. Nah, dia lihat, oh dalam Islam itu banyak umat Islam bisa bantu dia. Mungkin itu awalnya. Namun tidak lama kemudian setelah iman masuk dalam hatinya, maka dia lebih mencintai Islam daripada dunia dan seluruh isinya. Karena memang Islam ajarkan itu. Bukankah Nabi SAW mengatakan tentang sholat sunnah antara azan dan iqamah subuh yang Anda sudah tahu hadisnya. Rak'atai fajr khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat ya, sholat al-fajr jauh lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Itu kan luar biasa. Jadi memang Islam mengajarkan orang atau penganutnya tidak akan peduli lagi dengan harta dunia ini. Jadi kecil bagi dia. Pikirannya adalah akhirat. Memang sudah begitu. Dan siapa yang menjadikan akhirat sebagai targetnya, dunia ini akan sangat kecil dalam pandangan dia dan tidak akan pernah dipandang ataupun dilirik. Ini gambaran tentang masalah faedah dari hadis yang kita bisa ambil. Kita akan masuk ke hadis terakhir yang kita pelajari pada kesempatan ini insyaallah. Hadis nomor 559 dari Umar radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Qasama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qasman. Faqultu ya Rasulullah, la ghaira haula'i kanu ahaqqa bihi minhum. Qala innahum khayyaruni an yas'aluni bil fuhshi au an yubakhiluni falastu bibakhil." Hadis ini riwayat Muslim. Artinya Rasulullah SAW telah membagi dengan suatu cara pembagian. Maka saya katakan, kata Umar radhiyallahu anhu, wahai Rasulullah, bukankah orang-orang selain mereka lebih berhak daripada mereka? Maka beliau SAW menjawab, sungguh mereka ini orang-orang yang aku berikan barusan itu telah memaksaku memilih. Mereka meminta kepadaku dengan paksa atau mereka akan menganggapku bakhil atau pelit, padahal aku bukanlah orang yang bakhil. Hadis ini hadis sahih riwayat Muslim. Ini hadis terakhir yang kita bahas pada kesempatan ini. Dan kita coba akan bacakan pertanyaan yang masuk insyaAllah dari hadis-hadis yang sudah kita pelajari. Secara umum, makna hadis ini atau riwayat ini, kata Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW punya cara pembagian sendiri. Maksudnya apa? Ini sejalan dengan hadis yang sebelumnya ya. Sejalan dengan hadis-hadis yang sebelumnya. Maksudnya Nabi SAW tidak pernah menolak kalau orang datang minta. Kalau umumnya orang kan suka nolak kalau orang minta. Tapi ini tidak. Beliau SAW selalu memberi dan Umar masih melihat ini satu pemberian yang luar biasa gitu. Yang mungkin tidak semua orang miliki. Tapi Nabi SAW berikan gambaran. Dan di dalam hadis ini diberikan gambaran umum. Sampai Nabi mengatakan, ya Rasulullah, ini orang-orang yang baru minta. Kata Umar, ini orang yang baru minta yang Anda baru berikan. Ada orang yang lebih berhak ya Rasulullah. Ada orang yang lebih miskin, ada yang lebih susah gitu. Kata Nabi SAW, apa yang saya harus lakukan? Mereka datang meminta dengan cara paksa. Dan tidak mungkin mereka tidak aku berikan. Karena kalau aku tidak berikan berarti aku dihitung pelit. Sementara aku ini bukanlah orang yang pelit. Dan dari sini kita ambil pelajaran. Yang pertama adalah tuntunan Nabi SAW kepada setiap muslim dan muslimah. Bagaimana mereka harus mengatur sedekah mereka. Bagaimana mereka harus mengatur sedekah mereka. Yaitu dengan cara memberikan apa yang mereka miliki semampu mereka. Tentu ada hubungannya dengan hadis sebelumnya. Yaitu dengan mendahulukan kebutuhan dasarnya. Ya. Atau kebutuhan dia kemudian dia bersedekah. Jadi memang selalu sedekah. Berikan, keluarkan jalan Allah. Kemudian yang kedua adalah bagaimana di dalam Islam
walaupun yang minta kepada kita ini orang mampu, tapi dia minta, kita berikan. Maksud dalam makna hadis yang sudah kita bahas pada hadis-hadis sebelumnya, yadul ulya khairum yadis sufla. Tangan yang memberi, yang suka menyelamatkan diri daripada meminta-minta, tapi dia malah memberi, itu lebih baik daripada tangan di bawah yang selalu meminta dan mengemis. Ya. Dan sudah kita jelaskan kalau ada orang kaya, orang mampu tapi mengemis, ya, meminta, maka itu seperti bara api yang dia makan. Gitu kan. Sudah kita jelaskan dalam pertemuan yang lalu hadis-hadisnya. Gitu. Kemudian yang terakhir dari hadis ini pelajarannya adalah bagaimana Nabi SAW ya, sangat dermawan dan membenci kebakilan atau sifat pelit. Sampai kalau ada orang minta secara paksa, beliau tidak tolak. Biasanya kan kita misalnya ada orang datang minta, kemudian dia dengan cara paksa. Kita mengatakan, kok maksa sih? Gitu misalnya contoh. Nabi SAW tidak peduli dengan permintaan mereka. Baik dia minta baik-baik atau cara paksa, Nabi tetap berikan. Dan Nabi mengatakan, daripada mereka memaksakan aku untuk pelit, maka aku bukan orang yang pelit. Tapi aku berikan. Ya, seperti itu kurang lebih gambarannya dari hadis ini insyaallah. Dan pertemuan akan datang kita akan lanjutkan nanti hadis nomor 560 sampai selesai 567 insyaallah dalam bab kita ini tentang masalah dermawan, ya, dermawan. Semoga apa yang kita bahas pada kesempatan ini menjadi manfaat buat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.